Tanpa basa-basi, langsung saja kita bahas alur ceritanya. Cerita dimulai yang menampilkan jagoan kita Arthur alias Aquaman. Ternyata dia sudah menjadi Raja Atlantis. Berbagai macam kegiatan sebagai raja ia lakukan dalam mengemban tanggung jawab sebagai raja. Aquaman kadang merasa jenuh apalagi dengan adanya Dewan Kerajaan yang tidak setuju dengan usulannya untuk mengeksplor kerajaan Atlantis ke daratan. Saat ini Arthur ternyata sudah menikah dengan Mera yang sekaligus menjadi Ratu Atlantis. Dan dari pernikahan tersebut mereka berdua dikaruniai seorang anak yang diberi nama Arthur Junior. Karena masih kecil dia tinggal di daratan bersama ayah Aquaman yang bernama Thon. Meskipun masih kecil, Junior sudah bisa berkomunikasi dengan ikan yang membuat Aquaman senang karena kemampuannya turun kepada anaknya itu. Namun hal itu membuat Aquaman dan juga Mera sering bolak-balik dari daratan ke lautan untuk mengasuh dan juga menjaga Atlantis. Aquaman bahkan lebih sering beraktivitas di daratan karena menjadi bagian dari Justice League, sehingga kegiatan itu menimbulkan keresahan bagi kerajaan lain, terutama karena bangsa bawah laut terancam diketahui keberadaannya yang selama ini dirahasiakan. Sin kemudian berganti ke David atau Black Manta yang bekerja sama dengan Dr. Sin untuk mencari teknologi Atlantis yang hilang di Antartika tersebut. Hal itu untuk memperbaiki kostumnya agar dapat bisa balas dendam kepada Aquaman. Namun sayangnya bencana menimpa Dr. Sin dan juga rekannya. Bongkahan es tiba-tiba retak yang membuat mereka berdua terjatuh ke dalam sebuah reruntuhan. Tidak hanya itu, sesuatu mengerikan dari dalam es keluar. Hingga akhirnya makhluk itu menarik rekannya yang membuat Dr. Sin tak berkutik melihat temannya ditarik. Beberapa saat kemudian bantuan akhirnya datang dan Dr. Sin memberitahu David jika ada sesuatu di dalam sana yang sangat mengerikan. Mereka semua kemudian masuk dan menemui semacam gua yang sangat besar. Tak ingin membuang waktu, David bersama anak buahnya menyelam untuk mencari teknologi yang dicari. Terlihat beberapa bangunan kuno dan juga tengkorak yang mengerikan membeku di sana. Namun saat sedang mengeksplor, tiba-tiba tentakel yang sama menyerang mereka dan melempar David ke dasar laut. Di sana David menemukan beberapa peralatan kuno serta menemukan trisula hitam, dan saat dipegang David melihat sosok monster yang bernama Gordek yang mengelabui David untuk membebaskannya agar mendapatkan kekuatan besar untuk balas dendam kematian ayahnya kepada Aquaman. Di sisi lain, Aquaman dipanggil oleh para dewan untuk rapat karena beberapa bulan ini bumi mengalami perubahan iklim secara drastis sehingga banyak kerajaan yang dilanda sebuah wabah. Mendengar hal itu, Aquaman pun menyarankan untuk bekerja sama dengan dunia darat agar kedua dunia tersebut bisa mengatasi perubahan iklim tersebut. Namun ternyata para dewan menolak karena ulah dunia daratlah yang sudah merusak lautan selama berabad-abad lamanya. Bahkan wabah mereka sudah menghabisi Foko yaitu mentor Aquaman. Ditambah lagi iklim daratan berubah secara ekstrim di berbagai benua. Setelah menemukan Black Trident, David yang sudah dirasuki Gordek langsung mengetahui semua tentang peralatan kuno yang ia temukan sebelumnya. Saat ini David sudah menggunakan kapal selam kuno miliknya dan kali ini ia gunakan untuk mencuri sebuah bahan bakar langka bernama Orichalcum. Di tempat penyimpanan Atlantis, David dengan dua anak buahnya menggunakan robot gurita untuk mengakses tempat penyimpanan Atlantis. Aksi David berjalan sangat mulus dan mereka berhasil mengambil Orichalcum dengan jumlah besar. Namun, alarm tiba-tiba berbunyi yang mengharuskan David segera pergi dari sana. Tak lama kemudian, Atlana dan juga Mera serta para penjaga datang untuk menghentikan aksi David. Sedangkan kapal selam David mempunyai pelindung serta mampu melumpuhkan senjata Atlantis dengan menggunakan gelombang suara. Hanya dengan satu kapal selam mereka berhasil mengacak-ngacak Atlantis, bahkan David berhasil melukai Mera dengan laser di matanya. Tapi beruntung Aquaman datang untuk menghentikannya.
Karena banyak penjaga yang berdatangan membuat David kabur dan mengalihkan perhatian Aquaman dengan menembak kapal berisi warga sipil. Akibat dari laser David membuat Mera terluka cukup parah. Aquaman, King, serta Atlana akhirnya diskusi untuk mencari keberadaan David yang menghilang. Aquaman juga dibuat terkejut karena kemampuan David yang semakin kuat dibanding dengan sebelumnya. Mereka juga sadar jika perubahan iklim ini akibat Origalkum yang sudah digunakan oleh David. Origalkum sendiri adalah bahan bakar yang efektif namun mempunyai dampak yang sangat besar bagi iklim di bumi, sehingga sudah tidak digunakan lagi. Aquaman kemudian mempunyai ide untuk membebaskan King Om atau Ocean Master dari penjara gurun pasir. Hanya Om yang mengetahui lokasi David, oleh karena itu ia berusaha membebaskan Om dan itu artinya seluruh kerajaan akan perang. Sehingga Aquaman harus membebaskan adiknya tanpa diketahui oleh kerajaan lain. Singkat cerita, Aquaman sampai di penjara gurun Sahara dengan dibantu seekor gurita bernama Tofo. Om sendiri saat ini kurus kerontang dan hanya diberi sedikit air yang cukup untuk membuatnya hidup. Dan jika Aquaman tertangkap, maka ia akan mati oleh penjaga di sana yang tak kenal ampun. Setelah itu dengan kostum tak terlihatnya, Aquaman langsung menyerang para penjaga dan berhasil membebaskan Om. Setelah itu, mereka berdua pun segera kabur menggunakan tunggangannya, seekor monster yang sudah mereka curi. Setelah sampai di atas, masih banyak penjaga yang mengejar, sehingga mereka harus segera masuk ke dalam air. Om sendiri akhirnya berhasil meminum air laut dan berhasil mengembalikan kekuatannya setelah berhasil kabur. Aquaman kemudian menjelaskan situasi saat ini. Ia memerlukan bantuan dari Om untuk mengetahui lokasi David saat ini. Om sudah berubah, dia berjanji akan kembali ke penjara dengan sendirinya setelah selesai membantu Aquaman. Mereka berdua akhirnya sampai di tempat yang tak diketahui di Atlantis, tempat di mana para perompak berada di tempat itu. Di tempat itu adalah tempat yang cocok bagi orang yang ingin menghilang dari kerajaan Atlantis. Di sisi lain, David sampai di markas barunya di sebuah pulau yang sudah dipenuhi peralatan kuno. Dr. Shin ingin berhenti bekerja sama dengan David karena tindakan David sudah kelewatan. Namun karena area luar markas dipenuhi monster, membuat Dr. Shin mengurungkan niatnya untuk pergi. Kembali ke Om dan Aquaman. Mereka menemui Kingfish yang mempunyai banyak relasi dengan para perompak. Om kemudian meminta lokasi David kepada Kingfish dengan imbalan Atlantis akan membantunya. Namun Kingfish malah menolak dan ingin menangkap mereka berdua, sehingga kerusuhan pun tak terhindarkan. But there have been rumors. A dormant volcano in the sun. Okay, we can work this out. We can. Di sisi lain, David berbicara dengan Kordek di cermin. Dr. Shin tak sengaja melihat David berbicara dengan Kordek yang membuat Dr. Shin bingung sekaligus ketakutan. Beberapa waktu kemudian Dr. Shin menemukan David di kamarnya dan menemukan Black Trident. Sehingga Dr. Shin pun memegangnya dan setelah itu ia melihat kerajaan kegelapan Gordek yang sangat mengerikan. Tapi sayang aksinya diketahui oleh David dan saat itu juga David mengaku sudah membuat janji dengan iblis. Dan ia membakar Origalkum dengan tujuan untuk mengubah iklim agar kerajaan Atlantis bisa hancur. Adegan pun berganti kepada Om dan Aquaman yang sudah sampai di pulau di mana David berada dan terlihat polusi dari Origalkum keluar dari arah gunung. Popo juga diminta untuk mengirim lokasi mereka agar bantuan dari Atlantis datang.
Akibat dari pembakaran Origalkum membuat semua makhluk hidup di pulau tersebut mengalami evolusi yang sangat aneh, membuat tubuh mereka menjadi raksasa. Masalah kembali muncul ketika segerombolan serangga dengan ukuran raksasa mengejar mereka, hingga mereka berdua sampai terpojok. Namun Aquaman berhasil membuat jembatan dari sebuah patung yang membuat mereka berhasil lolos dari kejaran serangga ganas. Singkat cerita, mereka sampai dan menghabisi beberapa penjaga di sana. Mereka kemudian masuk ke ruang kendali dan menumbangkan semua musuh. Terlihat di sana Origalkum yang sudah dibakar dan mencemari iklim global. Tak lama kemudian Dr. Sin pun datang dan meminta untuk dibawa dengan imbalan akan memberitahu semua rencana David. Tapi tiba-tiba anak buah David datang dan mereka berdua ketahuan, sehingga pertarungan pun tak bisa dihindarkan lagi. Satu robot gurita juga mencoba menghentikan aksi Aquaman dan juga Om. Pada akhirnya mereka berdua berhasil mengalahkan anak buah David, namun David akhirnya datang melawan mereka berdua. Tak lama kemudian pasukan Atlantis sudah datang menghancurkan gunung tersebut, membuat David dan anak buahnya memutuskan untuk pergi melarikan diri. Aquaman yang berusaha mengejar David harus gagal setelah terkena gelombang sonar. Aquaman yang tertimpa reruntuhan berhasil diselamatkan oleh Mera yang sudah pulih dari lukanya. Setelah itu, Nereus masih tak suka kepada Om akibat ulahnya di film pertama. Di sini Om yang sempat memegang Black Trident akhirnya tahu jika dahulu kala ada sebuah kerajaan bernama Necrus yang dipimpin oleh seorang raja bernama Gordek yang merupakan saudara dari Raja Atlan. Namun karena Necrus menggunakan Origalkum, King Atlan pun meminta Gordek untuk berhenti menggunakannya karena bisa berdampak buruk bagi bumi. Namun Gordek menganggap King Atlan ingin mengambil kekuatannya dan ia pun membuat Black Trident serta mengubah seluruh rakyatnya menjadi monster untuk melawan Atlantis. Kedua kerajaan itu akhirnya berperang dan kerajaan Atlantis berhasil memenangkannya. King Atlan kemudian menyegel kerajaan Necrus dengan darahnya sendiri dan membekukan tempat tersebut agar kekuatan Gordek tak ditemukan oleh siapapun. Aquaman dan yang lainnya akhirnya sadar jika untuk membuka segel Gordek diperlukan darah dari keturunan raja, yaitu Aquaman dan Om dan juga Atlan. Namun mereka lupa jika Junior juga merupakan keturunan raja dan darahnya bisa membuka segel. Benar saja, di sisi lain David berhasil menumbangkan Tom selaku ayahnya Aquaman dan berhasil mengambil Junior. Setelah itu di kapal selam, Dr. Sin tahu jika David sudah mengambil anak Aquaman dan ia memutuskan untuk mengirim lokasi kapal selamnya kepada pihak Atlantis. Aquaman yang sudah berada di daratan sudah menemukan rumahnya hancur dan ayahnya yang terluka, membuat dirinya sangat marah karena David sudah mengambil anaknya serta melukai ayahnya. Nereus kemudian menangkap sinyal dari Dr. Sin dan mereka segera menuju ke sana. Dalam perjalanan Aquaman menyarankan untuk menyerang kapal selam dengan gelombang sonar yang lebih tinggi agar kapal selamnya hancur. Mereka juga bersiap-siap untuk bertarung, namun Nereus masih belum sepenuhnya percaya dengan Om. David dan Dr. Sin kemudian berangkat menuju Gunung Es sambil membawa Junior untuk membuka segel Gordek. Tentara Atlantis sempat menembak mereka, namun David berhasil lolos dan pada akhirnya ia sampai ke kerajaannya. Di sisi lain, Aquaman menggunakan hewan dengan kemampuan untuk menyerang kapal selam dan ternyata cara itu berhasil menghancurkan kapal selam. Setelah itu Aquaman bersama yang lainnya berhasil masuk, namun tiba-tiba rakyat kerajaan Necrus yang sudah menjadi monster menyerang mereka semua. Aquaman kemudian melanjutkan perjalanannya menuju tahta Gordek, namun Nereus sempat tertangkap monster, namun Om membantunya. Hal ini membuat kepercayaan Nereus kepada Om pun kembali. Namun rakyat Necrus masih terus berdatangan dan menyerang mereka tak ada habisnya. Di sisi lain akhirnya Dr. Sin mengkhianati David dengan memberikan sebuah bom. Namun pada akhirnya Dr. Sin pun
tertangkap. Saat akan dihabisi, Junior berhasil mengirim sinyal kepada ayahnya yang membuat Aquaman berhasil menyelamatkannya tepat waktu. Aquaman dihajar habis-habisan oleh David, namun Mera berhasil menyelamatkan Aquaman dan juga Junior. Pada saat akan kabur, mereka sempat akan terbunuh oleh Black Trident. Namun Om berhasil menyelamatkannya. Namun konsekuensinya Om yang memegang Black Trident harus kerasukan oleh Gordek. Dan Gordek mempengaruhi Om untuk menghabisi Aquaman agar ia kembali menjadi Raja Atlantis. Aquaman berhasil dihajar dan darahnya berhasil membuka segel Gordek. Aquaman mencoba menyadarkan Om jika semua yang dikatakan oleh Gordek adalah sebuah kebohongan belaka. Sehingga pada akhirnya Om pun sadar dan memberikan Black Trident kepada Aquaman. Namun saat melempar Black Trident, Gordek berhasil menangkapnya dan Aquaman segera menggunakan trisula emasnya untuk menghabisi Gordek. Kematian Gordek membuat area itu hancur seketika. Aquaman yang melihat David yang akan terjatuh berusaha untuk menolongnya. Namun David menolak dan memilih untuk melompat. Mera dan Dr. Shin berusaha untuk kabur. Begitu juga dengan Aquaman dan juga Om. Setelah mengalahkan David serta Gordek, Mera sangat berterima kasih kepada Dr. Shin karena sudah menyelamatkan anaknya. Sedangkan Aquaman tak mengembalikan adiknya ke penjara dan menyuruh untuk bersembunyi di Antartika. Aquaman dan Om sekarang berbaikan dan menjadi selayaknya adik kakak meskipun beda ayah. Setelah kejadian itu, Aquaman akhirnya memutuskan untuk menunjukkan Atlantis ke dunia darat. Aquaman juga ikut bergabung dengan PBB agar bisa bekerja sama, yaitu untuk memperbaiki iklim global. Kemunculan Atlantis membuat seluruh dunia tercengang karena Atlantis yang selama ini dianggap mitos ternyata benar adanya. Setelah itu, film pun berakhir.